Nah, di sini ada sebuah soal nomor 15 itu bunyinya sebuah titik sumber memancarkan bunyi dengan daya 3 watt. Pada jarak 20 meter dari sumber tersebut, mikrofon dengan luasan 0,75 cm kubik menerima intensitas bunyi sebesar. Nah, ini kan yang diketahui itu ada daya, pertama ada daya sebesar 3 watt. Kemudian ada jarak itu sebesar 20 meter dan luasannya itu 0,75 cm kubik. Yang ditanyakan itu adalah I-nya berapa. Nah, kita bisa pakai persamaan I sama dengan P per A, atau ada satu lagi itu persamaannya I sama dengan P 4pi R kuadrat. Jadi, kita bisa pakai persamaan yang ini ketika ditanyakan intensitas bunyi pada suatu bidang tertentu. Pada suatu bidang tertentu. Sedangkan ini kita bisa pakai untuk mencari intensitas bunyi pada jarak tertentu. Nah, yang dimau soal ini kan ada jarak dan luasan. Ada luasan, ini ada jarak. Yang dimau itu berdasarkan jaraknya. Jadi dia bergantung pada jarak ini, si mikrofonnya. Jadi kita bisa langsung substitusi aja nilai-nilainya. Diperoleh itu sekitar 0,000596. Jadi I aproksimasi sekitar 6 kali 10 pangkat minus 4 watt per meter kubik. Itu kita dapat tulis watt per meter kubik itu jadi watt dikali meter pangkat minus 2. Kenapa kita nggak pakai yang P dibagi A atau daya dibagi luasan? Karena di sini tuh kita dihadapkan dua pilihan ya. Yang pertama ada jarak, terus ada luasan. Nah, karena di sini pada jarak 20 meter dari sumber tersebut, mikrofon dengan luasan menerima intensitas bunyi sebesar. Jadi, yang paling utama itu ada pada kalimat yang ada pada awal kalimat. Jadi, yang pada jarak itu sangat di highlight untuk dari maksud yang soal ini, sehingga jawabannya yang D gitu. Jadi kalau misalnya ada dua pilihan, itu teman-teman cari yang benar-benar kayak di mau soal. Ini kan terletak pada awal kalimat gitu ya, dia pada jaraknya. Nah, kalau misalnya di depannya itu kayak pada bidang mikrofon, atau ternyata nggak ada pada jaraknya, langsung ada luasannya, itu teman-teman pakai yang I sama dengan P per A. Nah, di sini ada soal yang bunyinya pesawat yang mengudara akan menimbulkan sonic boom atau gelombang kejut jika jawabannya kan ya pesawat bergerak lebih dengan kecepatan lebih besar dari kecepatan bumi. Mengapa demikian? Nah, awalnya jadi sonic boom atau gelombang kejut itu terjadi ketika pesawat terbang dengan kecepatan yang melebihi kecepatan suara dalam medium yang dilaluinya seperti udara. Ketika pesawat melampaui kecepatan suara, ia akan menciptakan gelombang kejut karena tekanan yang dihasilkan oleh pesawat bergerak lebih cepat daripada gelombang suara yang dihasilkannya. Gelombang kejut ini terjadi
ketika pesawat melewati batas kecepatan suara yang disebut sebagai Mach 1, yang berarti pesawat bergerak pada kecepatan yang sama dengan kecepatan suara. Nah, ketika pesawat melewati Mach 1, gelombang tekanan yang dihasilkan oleh pesawat terkompresi bersamaan dengan pesawat itu sendiri. Saat pesawat terbang lebih cepat dari kecepatan suara, gelombang tekanan ini tidak memiliki waktu untuk menyebar ke samping atau dihilangkan, sehingga terdengar sebagai suara ledakan atau dentuman yang disebut sonic boom. Jadi, sonic boom terjadi ketika pesawat terbang pada kecepatan yang melebihi kecepatan suara dalam medium yang dilaluinya. Dan ini menghasilkan gelombang tekanan yang terdengar sebagai suara ledakan atau dentuman yang khas. Gitu. Kita lanjut.